Sidang perkara gugatan nomor perkara 218 PDT, G, 2023 PNSBY, terkait gonogini pembagian harta kembali digelar di Ruang Kartika 1 Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam fakta persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Gusti Ngurah Parta Bargawara, di mana dalam persidangan dari penggugat Amelia Salim yang dikuasakan oleh Arjuna Prima Febrianto, melawan Denny Indarto sebagai tergugat. Sidang kali ini tergugat menghadirkan dua saksi diantaranya, Budi Teddy dan Charles Gunawan. Dari kedua saksi menerangkan terkait PT Java Petro Energi yang bergerak di bidang solar, perusahaan tersebut didirikan oleh tiga orang yakni, dirinya, Charles Gunawan, dan rekanannya. Dan nama Amelia Salim tidak tercantum sebagai pendiri akta PT Java Petro Energi. Dua saksi tersebut mengetahui mana yang harta asal dari orang tua Dani dan mana harta asal yang dibeli pada saat hasil pernikahan, diantaranya terkait aset di Lariswood milik merupakan orang tua Denny yang dibeli secara cash. Apalagi terkait 8 aset milik Denny Indarto diajukan objek gugatan oleh Amelia Salim. Mengenai aset-aset yang dijaminkan di bank diketahui oleh Denny dan Amelia Salim pada saat mereka menjadi suami istri, yang merupakan tanggung jawab mereka berdua. Keterangan kedua saksi dibenarkan oleh kuasa hukum Denny Indarto. Kuasa hukum dari Pak Dhani apa, Pak? Jadi ini saksi yang kami hadirkan itu adalah saksi fakta, ya, saksi fakta tentang pendirian perusahaan. Tetapi saksi ini juga mengetahui asal-usul harta yang diperoleh, mengetahui sejak dia kenal sebelum menikah dengan Pak Dhani. Berarti dia tahu, makanya kita hadirkan dua saksi yang terlibat di dalam PT Java Petro Energi. Karena itu yang dimohonkan dalam perjanjian nikah oleh Amelia, penggugat, diminta. Nah, kenapa tadi saya cecer gitu pertanyaan itu? Supaya menjelaskan betul enggak dia sebagai pendiri. Ternyata kan tidak. Tapi dia memiliki saham iya setelah direktur tadi keluar dari pekerjaannya. Maka tadi kan saya tanya, setelah saudara tidak tanya di situ, tidak di situ, saham kan dijual nih. Dijual ke siapa? Ke Pak Denny dan ke Bu Amelia. Kan jelas tau tadi berapa persen sudah dijawab. Berarti intinya saudara Amelia bukan sebagai pendiri dari PT Java Petro Energi, tetapi memiliki saham iya setelah direkturnya mengundurkan diri dan menjual sahamnya. Itu utang-utangan itu. Terus kan saya tanya lagi, aset-aset yang diperoleh itu kan semua dijaminkan di bank, ya kan? Kalau dijaminkan di bank, secara otomatis yang tanda tangan suami istri, karena pada saat itu terikat pernikahan tali perkawinan. Tidak bisa Pak Dhani sendiri, harus melibatkan istrinya juga tanda tangan. Berarti analoginya dia juga mengetahui bahwa aset itu sedang dijaminkan dan tahu macet, kan begitu. Artinya apa? Kalau dia sudah tahu menerima kredit, jangan enaknya tak dong menerima uang yang nggak mau bayar, nggak tanggung jawab. Ini kan tidak bayar sehingga macet. Kurang fair berarti ya? Hah? Kurang fair. Loh iya dong. Kalau berdua tanda tangan menyatakan akadnya iya, saya menjaminkan rumah saya untuk kredit senilai sekian rupiah, maka selanjutnya setelah menerima uang ya bayaran dong berdua kok. Kok tidak dibayar kenapa? Satu. Kedua, sehingga karena tidak dibayar menjadi kredit macet. Kalau kredit macet maka tanggung jawabnya siapa? Ya berdua dong, karena belum bercerai. Bercerai kan ke belakang, 2 tahun ke belakang, ya kan? Tapi proses ini sudah macet. Sebagai etikat baik bertanggung jawab, maka dia harus datang. Satu, mengenai pajak. Tadi kan ditanya, pajak siapa yang bayar? Pak Denny. Lah dia siapa? Kok dia nggak bayar? Harus dong, karena dia sebagai menerima pemegang saham. Kewajiban dia, tanggung jawab dia, itu bagaimana? Itu loh tadi yang kita ungkap di pengadilan. Pak, tadi ada aset yang dijual oleh Ibu Amelia Salim. Nah, itu gimana Pak? Mengenai aset yang dijual, ini lagi tadi itu karena si saksi tidak tahu menjawab. Saya kan tidak ngejar, harusnya saya tanya. Kalau tahu aset salah satu water place yang dijual
itu yang dijaminkan di bank Danamon kan posisi macet. Kalau posisi macet, apapun kondisinya, lelang harus memberitahukan kepada debitur, yaitu Pak Dani. Kreditmu macet, ini begini kan harus begitu. Saya tidak tahu prosesnya, yang penting selamat sehingga sudah beralih. Makanya ini kebakaran jenggot. Jelas. Harusnya ada aturan main dari KPKNL ngirim surat pemberitahuan somasi kepada debitur. Kreditmu macet, mau tak lelang nilainya sekian, beli sini. Ini kan dia tidak tahu. Berarti itu dijual secara Digelapkan, pribadi, Pak. Digelapkan itu sudah. Diduga digelapkan. Saya tidak tahu, persalahan itu saya tidak tahu. Yang Ya, tahu Pak jelas Deni. digelapkan. Karena pada saat itu saya belum menjadi pengacaranya Pak Deni. Kan begitu, saya tidak tahu. Artinya itu benar dijual oleh Bu Amelia Salim. Berarti yang termasuk aset Sini. punya ibunya itu. Sini tanya. Bukan punya ibu, punya saya. Ini yang waktu Ayo, karena sini kita tunjukkan. Ayo, Handphone mana? Sini. perceraian, putusannya anak dibagi dua. 1, 2 ikut Pak Dani, 3 dan 4 ikut mamanya. Dalam perjalanan waktu, ya kan, anak ini memang ikut Pak Dani sementara waktu. Akhir-akhir ke belakang saya tidak mengerti, sehingga orang tua perempuan mengganti marganya. Betul. Mengganti marga anak itu. Harusnya marganya itu Dani, tapi tidak. Selanjutnya anak ini kepada orang tua perempuan. Sekarang semuanya 4-4. Iya. Yang penting tidak ditelantarkan oleh Pak Dani Kalau sampai ditelantarkan saat ini ya. tidak lah. Enggak mungkin. Tidak. Cuma kan masalahnya selanjutnya bagaimana kan kita tidak mengerti. Yang penting ditemakan gonogininya ini dulu Ya, ya. karena kita fokus pada Sidang ini, ya kan? Karena pada saat diminta PS, Enggak bisa. penggugat tidak bisa menunjukkan, dan terakhir lempar ando 4-5 kali loh diminta oleh majelis untuk PS. Kenapa kok dia lempar ando padahal ada aset yang ditempati? Kenapa tidak itu ditunjukkan? Nah, kalau itu ditunjukkan patut diduga ada aset-aset yang ada di dalamnya dijual. Maka dia tidak berani. Yang kedua, majelis hakim minta PS Semarang. Tadi kan jelas Semarang sudah dijual sebelum dia masuk. Oh, jelas. Dan dia tahu itu dijual, ada ikut tanda tangan. Pak, terkait masuknya mantan istri Pak Dani untuk pemilikan saham itu kisarannya berapa itu? Nah, tadi kan si saksi tidak jelas. Tapi yang jelas di dalam berita acara perubahan itu sahamnya Pak Budi dan Pak Charles ya, itu dibeli oleh Pak Dani, diserahkan ke Bu Amel. Kalau tidak salah nilainya 150 juta atau 25%. Sesuai akad ya, yang bunyi di atas itu. Mungkin saksi tadi bingung. Karena Ngerti bahasa hukum. ya karena tidak mengerti jawab iki yo 50+1. Makanya tadi kan saya ulang. Apakah dalam bentuk persentase? Kalau persentase harga per lembar piro? Tadi kan saya begitu kan. Iya. Ini kan jelas kan. Itu karena dia bingung ya wes kan tidak bisa dipaksa. Intinya di akte pendirian PT itu Tidak ada. Tapi perubahan pemegang saham ada. Setelah hutang-hutangan. Iya. Pak, nama lengkap Saya nama lengkap A.R. Tony Suryadi Wijaya. Profesor Doktor Pak Dani, nama lengkap. Monggo. Nama lengkapnya. Dani Indarto. Menurut Arjuna Prima Sugianto selaku kuasa hukum penggugat, dari keterangan dua saksi, ada beberapa hal yang sesuai dengan fakta dan terus ada beberapa hal yang masih kami perlu perhatikan karena beberapa dokumen yang kami teliti ada yang ketidak sesuai dan ada yang sesuai. Saksi tadi ada beberapa hal yang sesuai dengan fakta, terus ada beberapa hal juga yang kami masih perlu perhatikan. Karena memang beberapa dokumen yang kami teliti, ada yang ketidaksesuaian, ada yang sesuai. Tapi prinsipnya secara general kami melihat kedua saksi ini sudah menjelaskan secara berdasarkan kesaksiannya yang diketahui, dilihat dan didengar. Kalau terkait aset-aset tadi kan dibeli saat pernikahan. Gimana tadi? Kalau aset itu memang betul dibeli di dalam perkawinan, tapi memang ada beberapa aset yang memang ditanggungan oleh bank memang. Tetapi dalam prinsip itu kami ingin melihat bahwa harta ini memang diperoleh secara bersama, karena ini kan gugatannya gugatan gonogini.
gugatan Gonogini. Jadi ini kami lebih ke arah memperhatikan bahwa gugatan ini masuk dalam pembagian hati bersama, harta Gonogini itu. Kemarin saksi-saksi yang sebelum sidang ini kan banyak yang tidak datang dari. Tidak dihadirkan memang terhadap saksi-saksi kami, tidak ada yang didatangkan. Ya karena memang dianggap oleh pengadilan, dianggap oleh majelis hakim bahwa ini masih ada satu saudara, ada yang satu kesamaan saudara. Jadi kami tidak menghadirkan saksi. Tapi ketika saksi ini dihadirkan di dalam persidangan, kami menyambut saksi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diketahui oleh para saksi. Dengan siapa Pak? Nama lengkap Pak? Prima Febrianto. Diketahui, pihak penggugat Amelia Salim melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap penggugat Denny Indiarto terkait harta Gonogini. Surabaya Rahayu mewartakan.